Selamat datang kembali dan terima kasih masih berkenan menonton rilisan Ogo di Jauh Dekat Film. Kali ini kita back to roots, kembali membahas film Perang Dunia Kedua. Dan rilisan saat ini datang dari Denmark, mengenai bagaimana militer Denmark dengan segala kekurangan tempurnya terpaksa harus mempertahankan negaranya sewaktu Jerman memutuskan untuk mencaplok Denmark, menyerang dan menginvasi secara besar-besaran negara tersebut dengan predikat Wehrmacht yang saat itu ialah angkatan militer terkuat di dunia. Awal fajar tanggal 9 April 1940, Denmark mengetahui jika Jerman akan mengirim pasukannya untuk menginvasi mereka. Denmark sendiri sudah maklum dan mengerti jika mereka sebenarnya tidaklah pernah siap berperang atau berniat terjun di kancah peperangan Eropa ini. Tapi bagaimanapun mereka tetap harus melawan. Dan salah satunya ialah dengan melakoni pertempuran singkat namun sengit yang terjadi di Jutland bagian selatan, sebuah semenanjung daratan yang berbatasan langsung dengan utara Jerman. Tapi sehari sebelumnya, sore yang mendung di tanggal 8 April 1940, Letnan Duasen diinfokan oleh sopirnya jika sedang terjadi ketegangan dalam militer Denmark. Komunikasi dengan ibu kota Copenhagen pun terjalin sibuk, meski apa yang benar-benar terjadi masih belum diketahui. Dan di saat yang sama ini, Graham dan kedua temannya bertanya-tanya mengapa jatah liburan mereka dipotong dan diharuskan kembali ke barak. Tapi dari ketiganya ini tak pernah menyangka jika di selatan, Wehrmacht sudah memanaskan mesin-mesin tempur mereka. Ketiganya datang terlambat dan menurut Letnan Gjermasen, Graham dan kedua kawannya harus dihukum untuk piket menjadi petugas dapur. Letnan Gjermasen pun mengungkapkan kabar-kabar intelijen kepada Sen bahwa sudah terjadi pergerakan pengiriman amunisi besar-besaran di area Kiel. Juga beredarnya gerbong-gerbong kereta yang penuh dengan pasukan Wehrmacht menuju ke selatan Jutland, perbatasan Denmark dan Jerman. Meski sejauh ini Letnan Gjermasen cenderung percaya jika Hitler pasti akan lebih memilih menyerbu Norwegia daripada Denmark. Ia tahu jika Denmark tak memiliki nilai strategis apa-apa untuk dikuasai. Di depan mereka tampak para serdadu yang kebanyakan masih remaja ini berlatih menembak dengan senapan model Krag Jorgensen yang diharapkan bisa menandingi karabiner 98K yang ampuh milik Jerman. Pada latihannya semua serdadu cukup cakap menembak target, kecuali Lassen yang terus-terusan meleset membuatnya dibully oleh kawan-kawannya. Usai menembak, mereka pun melanjutkan berlatih untuk membongkar dan mengganti ban sepeda-sepeda mereka, mengantisipasi jika ada kebocoran di tengah misi. Pada saat para serdadu ini sedang makan, datang kurir bermotor menyampaikan kabar dari markas besar untuk membatalkan latihan dan segera balik ke barak secepatnya dengan perintah darurat agar serdadu segera tidur. Ini karena info intelijen yang mengungkap jika ada kolom pasukan Jerman sedang berparade menuju ke perbatasan, dan di dalam kolom panjang ini terdapat puluhan ribu pasukan berseragam kelabu. Saat berada di barak, tiap serdadu diberi bekal 40 butir peluru, hanya 40 peluru, dan sekotak peralatan medis. Mereka pun harus tidur menggunakan seragam mereka dan siap langsung beraksi sewaktu panggilan tempur tiba. Tapi Sersan Klostergaard masih merahasiakan segala persiapan ini dan mengatakan ini hanya latihan biasa. Saat semua serdadu beristirahat, para perwira di ruangannya mendapat telepon dari petugas perbatasan di checkpoint ketiga yang mengatakan telah terjadi pergerakan besar-besaran di sisi Jutland milik Jerman. Suara-suara mesin perang digeber keras, seakan-akan Wehrmacht bersiap maju. Meski hingga saat ini mereka belum benar-benar menyerang. Tak ada kepastian berapa jumlah Wehrmacht karena keterbatasan visi di malam hari. Tapi yang jelas, raung-raung mesin ini memberi ancaman tersendiri. Letnan Kolonel Hien segera mengkontak divisi Jutland, berbicara dengan superiornya meminta izin menggerakkan pasukan ke posisi bertahan karena jarak mereka saat ini hanya 10 km dari perbatasan. Namun sayang, request ini belum bisa disetujui.
Sementara di barak para tentara, Lassen yang dianggap tak bisa menembak ini didatangi oleh Lundgren dan Anderson yang meminta pelurunya. Keduanya tahu jika Lassen tak bisa menembak, dan 40 peluru yang jelas sudah sedikit ini akan sia-sia jika dipergunakan oleh Lassen. Anderson merayunya agar memberikan 20 peluru untuk Lundgren yang merupakan penembak terbaik di ruangan ini. Ini membuat Lassen kecut dan terpaksa memberikan pelurunya sebelum dilarang oleh Graham, yang memang ialah serdadu paling disiplin. Perdebatan pun lantas terjadi, ditambah dengan Justesen yang ikut menantang Anderson sebelum. Mener Andersen. Det er altså ikke en leg. Lige nu. Ellers hvad? Letnan 2 Sen dan Sersan Klostergaard menginspeksi ruangan ini, memeriksa setiap serdadu, persiapan dan kelengkapan mereka, untuk selanjutnya memerintahkan semuanya untuk segera tertidur. Di luar barak, Sen mengobrol dengan Sersan Bunsgaard. Ia tahu jika para tentaranya akan menjadi unit bantuan bagi satuan Sersan Bunsgaard, dan bahwa pasukan mereka yang akan pertama kali menghadapi serbuan Jerman jika saatnya benar-benar tiba nanti. Tapi nanti ini segera berubah menjadi sekarang kala panggilan masuk kembali dari checkpoint 3 mengatakan jika Jerman sudah mulai merangkak memajukan kendaraan lapis baja mereka dengan infanterinya. Checkpoint 3 sudah diserang habis-habisan. Mendengar ini, Denmark pun segera menaikkan statusnya sekarang menjadi state of war. Perang sudah dimulai. Peleton-peleton sepeda angin sudah siap dengan 2 rodanya, dan Sersan Bunsgaard sendiri sudah menggeber mesin Nimbus tipe C-nya. Semua dalam adrenalin tinggi, siap menghadang Jerman. Meski mereka belum tahu benar apa yang akan mereka hadapi sebenarnya di zona tempur. Giermassen memerintahkan Bunsgaard untuk menuju ke jalan lintas nomor 10 dan sebisa mungkin menahan posisi di area Lundhoftebjerg, membendung laju serangan musuh sampai mereka bisa mendapatkan bantuan dari kota Haderslev dan Sonderborg. Untuk selanjutnya Bunsgaard pun segera berangkat, disusul kawanan sepeda angin di belakang mereka, bersiap menghadapi divisi panzer Jerman di tengah malam buta ini. Namun baru berjam-jam kemudian saat fajar menyingsing, Sen mendengar dentuman artileri dan tembakan di cakrawala jauh. Ia tahu pertempuran sudah terjadi di depan mereka. Perjalanan mereka terhenti saat peleton bermotor Bunsgaard balik mundur dan mengabarkan jika jumlah musuh terlalu banyak dan area Lundhoftebjerg sudah dikuasai oleh Jerman. Padahal mereka harusnya mempertahankan area ini. Bunsgaard pun lantas mengajak Sen untuk mengatur pertahanan lebih mundur karena daerah sini terlalu terbuka dan minim perlindungan alam. Namun Giermassen bersikeras tak mau mundur. Memang perintah mereka ialah memposisikan diri di Lundhoftebjerg, dan meski kota tersebut sudah hancur, paling tidak mereka bisa memposisikan pasukan di sekitar area luarnya. Bunsgaard yang sudah tahu kekuatan musuh sebenarnya ini segera menarik peleton Nimbusnya untuk mundur ke utara. Giermassen dan Sen berikutnya membagi pasukannya menjadi 3 bagian dan menyebarnya di padang perbukitan terbuka ini, sembari menunggu bantuan yang diprediksi akan datang 20 menit lagi. Satu-satunya harapan mereka ialah skuad senapan mesin jenis Madsen buatan Denmark ini untuk segera diadu dengan armor-armor Jerman. 3 kelompok ini pun lantas memisahkan diri, masing-masing di bawah komando Giermassen, Sen, dan Sersan Klostergaard. Waktu penantian pun tiba. Semua serdadu sudah mengapit bedilnya masing-masing. Hanya tiupan angin yang terdengar di sini dengan mendung tipis yang terus menggantung di langit. Untuk berikutnya disusul dengan gema mesin BMW R12 yang tiba-tiba muncul melintas di tengah jalan. Kolding menunggu sinyal agar Anderson bisa menembakkan senapan mesinnya, dan kini barulah Anderson menyadari jika Weserhütte 223 ini seakan kebal terhadap pelurunya.
Jerman sendiri pun bukan tentara yang bodoh. Mereka segera menyebar ke flank kiri dan kanan, membuyarkan sergapan sekaligus berusaha mengincar senapan mesin Denmark. Ada Panzer II di sini yang mengiringi para infanteri Wehrmacht mengepung balik pasukan ontel Denmark. Semakin terdesak hebat, sinyal mundur akhirnya pun segera disuarakan. Tapi Anderson masih panas dengan musuhnya. Ia berhasil menghentikan armor di depannya, namun dengan tumbal yang sangat mahal. Kolding tertembak perutnya. Hingga akhirnya Letnan II Sen menyusul Anderson memperingatkannya untuk segera mundur. Dan barulah para perwira ini tahu jika mereka sedang menghadapi raksasa abu-abu yang jauh di atas kelas mereka. Pertempuran timpang yang akan menjadi sejarah mengecewakan bangsa Denmark. Dikisahkan selanjutnya mereka berhasil mundur sampai ke sebuah kompleks rumah setelah terpisah dari skuad Letnan Kirmasen dan Sersan Klostergaard yang kemungkinan juga sudah tumpas kandas tanpa bekas. Mereka memposisikan diri dan bertahan dalam bilik-bilik berjendela ini, bersembunyi, berharap Jerman yang masih buta akan medan luput dan melewati mereka begitu saja. Rencana berikutnya ialah menuju lebih ke utara, mundur ke arah Sonderhostrup untuk menerima perintah baru sesuai kondisi. Graham pun diangkat menjadi komando kedua atau second in command. Sen sendiri selanjutnya pamit kepada pemilik rumah untuk berangkat kembali menuju ke Sonderhostrup. Sampai di sini mereka melapor kepada komandannya Letnan Kolonel Hind. Tampak juga bagaimana komunikasi dengan Copenhagen masih bermasalah dan tak bisa tersambung. Yang jelas, pasukan Letkol Hind tak akan mendapat bantuan dari Haderslev atau Sonderborg. Copenhagen menganggap jika lebih baik pasukan bertahan di area atau kotanya masing-masing. Satu keputusan yang lucu dan fatal karena alih-alih menahan Jerman di berbatasan, tapi malah pusat memerintahkan untuk sembunyi di kotanya sendiri-sendiri. Dan lagi pula saat ini semua garis perbatasan sudah berhasil ditembus oleh Jerman. Pertempuran nantinya akan terjadi lebih dalam di tanah Denmark sendiri. Untuk ini skuad Letnan II Sen harus mundur ke Haderslev dan bergabung dengan garnison yang ada di sana. Bertahan sebisanya dan bertahan semampunya. Berikutnya Sen pun menembus hutan, menuntun sepeda kerbaunya memasuki rimba pohonan pinus dan fir. Hingga akhirnya sepeda Anderson malah bocor ban dalamnya dan terpaksa diganti di dalam hutan. Ini memaksa Sen untuk mengistirahatkan skuadnya dan dirinya sendiri pun berusaha menghibur Noreskov atas kematian Kolding yang merupakan teman baiknya. Beberapa menit kemudian skuad pun berangkat kembali. Hingga sampailah Sen di sebuah desa dan bertemu lagi dengan Sersan Bunsgaard. Ia mengatakan harus menuju ke Haderslev untuk membuat garis pertahanan di sana. Graham mengingatkan Sen jika Jerman sudah menyebar propagandanya, menyuarakan agar Denmark menyerah tanpa perlawanan. Hingga riuh suara warga sipil memberitakan datangnya pasukan Wehrmacht di depan mereka. Bunsgaard hanya mengandalkan artileri ringan 20 mm di sini, tak cukup untuk memukul mundur para penyerangnya. Memaksa Sen sekali lagi memerintahkan untuk mundur teratur. Di atas lori ini, para tentara terlihat semakin yakin jika mereka tak kuasa menghadapi kecanggihan persenjataan dan mesin-mesin milik Jerman. Mereka mungkin keturunan orang-orang Viking di era lampau,
Tapi jelas ini zaman yang berbeda. Sampai akhirnya lori pun terus berjalan hingga datang pemandangan luar biasa di angkasa. Dan demi melihat langit penuh bercak kelabu, siapa pula yang sanggup menahan laju Luftwaffe kini? Denmark benar-benar di ujung kehancuran, dan Letnan 2 Sen tahu betul akan hal ini. Tapi masih menolak berputus asa, Sen melanjutkan perjalanan ke Haderslev sesuai perintahnya. Beberapa jam kemudian sampailah mereka di Haderslev. Terlihat Bunsgaard sedang terlibat argumen dengan garnisun kota ini yang tak memperbolehkan mereka untuk masuk dan lewat. Namun setelah diperingatkan jika serbuan Jerman benar-benar nyata dan sangat mengerikan, barulah Sen dipersilahkan memasuki kota. Ia pun melapor kepada Kolonel Hartz dan dipersiapkan di posisi pertahanan di jalan utara. Sisa skuad pun segera membekali dengan tambahan amunisi secukupnya untuk selanjutnya segera menuju ke jalanan di utara. Sen segera mengatur pos-pos untuk serdadunya, berusaha layak tanding dengan segala kekurangannya. Sampai Andersen benar-benar memulai pertempuran saat ini. Pertempuran padang menjadi pertempuran urban saat Jerman akhirnya berhasil merangsak masuk. Mereka pun terus menekan pasukan Denmark. Gerakan mundur taktis kesekian kalinya pun disuarakan, tapi sayang bagi Jostesen, kondisi semakin parah ketika amunisi akhirnya habis dan ludes. Denmark sudah sangat kewalahan. Jostesen sendiri seakan sudah tak bisa diselamatkan. Hingga akhirnya Sen yang melihat tak ada cara lagi untuk melawan, memerintahkan serdadunya untuk menyerah. Baru setelah Jerman komplit menguasai kota Haderslev, Letnan 2 Sen melapor kepada Kapten Becker dari Divisi Infanteri ke-170 Wehrmacht. Becker menanyakan kepada para pasukan Denmark kenapa mereka terus melawan. Padahal Denmark tahu mereka tak akan bisa menang menghadapi kecanggihan perangkat perang milik Wehrmacht. Denmark sudah membuang nyawa serdadu secara sia-sia, karena sejatinya Raja Denmark dan pemerintahannya sudah menyerah tanpa syarat terhadap Hitler. Sayangnya menyerahnya Denmark ini memang tak diketahui oleh peleton sepeda ontel ini karena putusnya komunikasi ke Copenhagen. Becker pun mengkonfirmasi sekali lagi, menyatakan jika Denmark sudah benar-benar menyerah sejak beberapa jam yang lalu. Dan sejauh ini Denmark memang tidak seberapa dianggap merugikan kekuatan tempur Jerman, membuat Sen dan anak buahnya digambarkan diperlakukan dengan normal oleh Wehrmacht. Dalam sebuah bus yang berjalan ini, yang tertinggal hanyalah ekspresi kecut dan pahit para serdadu peleton sepeda. Entah apa yang mereka pikirkan. Di akhir cerita, beberapa saksi peperangan mengkisahkan jika para serdadu sebenarnya sangat malu dan kecewa karena Denmark memutuskan untuk menyerah. Meski demikian mereka akhirnya menyambut baik karena Denmark tak banyak kehilangan nyawa dalam pertempuran. Jerman benar-benar menjadi adidaya tanpa lawan saat itu. Denmark jelas tak sanggup melawannya secara frontal. Mereka telah bertarung dengan berani dan harus menerima kekalahan. Dan dengan kisah para veteran ini berakhir pula perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi di rilisan jauh dekat film yang berikutnya. Wassalamualaikum, yuk, bye.